Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Modul 1.4 oleh Mia Melia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandung, dengan fasilitator Bapak Ahmad Alamsyah dan pengajar praktik Ibu Resti Andiani Ramdaniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Mia Melia, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandung. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif pada murid di modul 1.4 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Bandung. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah dan membantu murid berpikir tentang akan menjadi pribadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Apa tujuan restitusi? Tujuannya adalah agar murid memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya juga agar murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, bukan memberikan efek ketidaknyamanan. Tujuan restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal mengenai apa yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kembali harga dirinya. William Glasser menyatakan bahwa restitusi adalah sebuah win-win solution dalam memecahkan permasalahan antara guru dan murid ataupun dengan segala masalah di lingkungannya. Hakikat belajar juga adalah bertumbuh dari sebuah kesalahan. Murid dilatih untuk perlu bertanggung jawab atas perilaku yang ia pilih dan belajar dari pengalaman sehingga dapat membuat pilihan yang lebih baik di masa datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, maka murid tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk diri mereka. Belajar dari kesalahan. Restitusi tidak mengarahkan pada murid untuk menebus kesalahan, memperbaiki kerugian, ataupun sekedar minta maaf karena dampaknya hanya akan menjadikan murid menghindari sebuah ketidaknyamanan. Hal yang benar adalah murid diminta untuk melakukan upaya perbaikan diri yang bersifat internal dari dalam dirinya. Jika pola menebus kesalahan yang konvensional masih dilakukan, biasanya seseorang menjadi merasa lega. Namun, jika penebusan kesalahan dilakukan dengan cara yang tidak rela, maka akan muncul perasaan ingin balas dendam atau terpikirkan bagaimana caranya agar situasi menjadi impas. Restitusi yang baik sebetulnya merupakan usaha memunculkan inisiatif murid yang melakukan kesalahan namun tidak berfokus pada kerugian. Tapi, bagaimana caranya murid menjadi pribadi yang lebih baik dari kesalahan yang dilakukan sehingga menjadi pengalaman hidup yang membuat murid lebih mempertimbangkan keputusannya di masa depan. Restitusi merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan dan memperkuatnya kembali. Restitusi juga merupakan proses refleksi dan pemulihan. Pada proses ini, murid dibimbing untuk jujur terhadap diri sendiri,
mengevaluasi, dan menyadari dampak dari tindakan yang dilakukan. Jika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, maka mereka dapat mulai berpikir mengenai tindakan terbaik apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan. Restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi, melainkan konsekuensi. Memaksa melakukan restitusi juga bertentangan pada perkembangan moral, yakni kebebasan dalam membuat pilihan. Kata kunci bagi guru untuk menciptakan kondisi restitusi contohnya adalah, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Bukan mengatakan, kamu harus lakukan ini atau tidak, maka di dalam proses restitusi akan terlihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Ajukanlah beberapa pertanyaan untuk membimbing murid dalam proses pemulihan diri. Pertanyaannya dapat berbentuk seperti, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana cara memperlakukan orang lain? Atau bagaimana kamu mau diperlakukan jika kamu berbuat salah? Ketika guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus mengatakan bahwa kesalahan adalah hal yang wajar. Bimbinglah murid untuk mengeksplorasi dalam merenungkan akan menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Maka, guru dapat bertanya lebih lanjut bagaimana kejadian dan akar permasalahannya sehingga murid tidak akan berbohong pada guru. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi ke restitusi diri, penting untuk murid memahami dampak dari tindakannya. Mereka akan mengenali perasaan mereka, menyadari kebutuhan apa yang sedang coba dipenuhi, dan juga memahami kebutuhan orang lain. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Sementara perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Sedangkan perasaan takut akan kelelahan ataupun kelaparan menunjukkan kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurangnya terpenuhi kebutuhan akan kesenangan. Cobalah pahami apa perasaan muridmu saat melaksanakan restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi mengubah kebiasaan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri sebagai bentuk dari evaluasi diri. Menurut Dr. William Glasser, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri dan yang tidak bahagia akan senang mengevaluasi orang lain. Berikut adalah contoh tahapan dari evaluasi diri. Restitusi berfokus pada karakter, bukanlah pada tindakan. Di dalam proses restitusi, murid akan menyadari dia sedang seperti apa dan ingin menjadi seperti apa. Guru harus menuntun murid
untuk menemukan kebaikan dan kebijaksanaan, sehingga terjadi penguatan karakter pada murid. Fokuslah pada solusi. Di dalam restitusi, guru dituntun untuk menstabilkan identitas murid, menuntun murid untuk dapat mengambil hikmah dan menjadikan hal yang telah terjadi sebagai pelajaran seumur hidupnya agar menjadi manusia bijaksana. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kembalikanlah murid kepada kelompoknya. Jangan memisahkan murid karena kebiasaan perilaku buruk yang pernah dilakukannya. Sebagai guru, kita tentunya berkewajiban untuk menebalkan garis-garis kebajikan. Tuntunlah murid untuk dapat melihat ke dalam diri mereka. Latihlah mereka menyelesaikan masalahnya dan kembalikanlah mereka kepada kelompoknya dengan penuh keyakinan positif. Berikut adalah segitiga restitusi yang dipelajari di dalam pendidikan calon guru penggerak. Demikian materi restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid yang dipelajari pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.